Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazal Maruf dengan NIM 101092400016. Di sini saya ingin menerangkan eh, PPT atau PowerPoint minggu kelima pelajaran TPAD. Nah, di sini kita buka PPT-nya. Maaf, ini namanya Ivan Awan, Pak, karena saya meminjam laptop teman saya karena laptopnya nggak bisa buat screen record di laptop. Jadi di sini eh, masuk ke materi konsep dasar kesalahan pengukuran. Next. Nah, di sini ada jenis kesalahan pengukuran. Itu ada tiga, yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematis, dan kesalahan acak. Nah, di sini ada jenis kesalahannya. Yang pertama kesalahan umum, yaitu kecerobohan atau gross error. Penyebabnya itu adalah keliruan manusia dalam melakukan pembacaan, pencatatan, dan pemakaian instrumen. Contohnya itu efek pembebanan yang ditimbulkan oleh voltmeter saat terhadap suatu rangkaian. Untuk cara menghindarinya atau mengurangi errornya itu adalah memperhatikan cara penggunaan dan pembacaan instrumen dengan baik. Nah, untuk soal umumnya itu yang pertama pemakaian instrumen ukur yang tidak sesuai. Biasanya terjadi perubahan nilai ukur ketika mengukur rangkaian yang lebih lengkap. Contohnya efek pembebanan pada multimeter. Hindari dengan pemilihan multimeter secara cermat. Yang kedua adalah kesalahan umum dalam pengukuran berulang. Itu sebaiknya setiap pembacaan dilakukan pada kondisi pengubahan instrumen dari keadaan mati ke keadaan hidup. Nah, yang kedua adalah kesalahan sistematis. Di sini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, instrumental error, yaitu kesalahan yang melekat pada instrumen dikarenakan struktur listrik ataupun mekaniknya. Contohnya, pegas yang teregang, untuk cara menghindarinya itu memilih instrumen yang sesuai untuk pengukuran tertentu. Menggunakan faktor koreksi, mengkalibrasi instrumen dengan instrumen standar. Untuk environmental error-nya itu disebabkan oleh faktor di luar instrumen itu sendiri, termasuk kondisi lingkungan sekitarnya, contohnya temperatur, kelembapan, dan tekanan udara. Di sini ada yang ketiga itu kesalahan acak atau random error, itu penyebabnya adalah faktor yang tidak diketahui dan terjadi walaupun semua kesalahan sistematis telah diperhitungkan. Soal ini tidak bisa dikoreksi dengan teknik kalibrasi ataupun teknik kontrol lainnya. Untuk cara menghindarinya itu meningkatkan jumlah pembacaan dan menggunakan rata-rata statistik untuk memperoleh aproksimasi terbaik terhadap harga yang sebenarnya. Nah, di sini ada kesalahan pengukuran itu pasti ntar merembet ke ketidakpastian pengukuran. Untuk definisinya itu adalah perbedaan hasil pengukuran dengan hasil yang diharapkan. Untuk penyebabnya itu adalah kesalahan pemakaian alat ukur, terus keliruan dalam menyalin data, terus salah membaca skala, dan kesalahan pembuatan, dan yang terakhir itu salah menentukan tingkat ketelitian. Hmm, Oke, kita lanjut tadi. Mohon maaf Pak, karena kamera saya mati. Nah, kesalahan yaitu lanjut di sini. Cara penulisan hasil pengukuran yaitu di sini ditulis X sama dengan X0 plus kurang lebih delta X. Nah, untuk X-nya itu adalah hasil pengamatan, yang X0 itu pendekatan terhadap nilai benar, untuk delta X-nya itu nilai ketidakpastian atau pengukuran tunggal atau pengukuran ganda berulang. Next. Jenis-jenis ketidakpastian. Yang pertama ada ketidakpastian dalam pengukuran tunggal, yaitu ketidakpastian mutlak. Pengukuran tunggal merupakan pengukuran yang hanya dilakukan sekali saja. Pada pengukuran tunggal ini, nilai yang dijadikan mengganti nilai benar adalah hasil pengukuran itu sendiri, sedangkan ketidakpastian diperoleh dari setengah nilai skala terkecil instrumen yang digunakan. Untuk delta X itu sama dengan seperdua kali skala terkecil. Nah, untuk ketidakpastian dalam pengukuran berulang, dalam praktikum, terkadang pengukuran besaran tidak cukup hanya dilakukan satu kali, namun harus berulang-ulang. Dilakukan untuk mendapatkan nilai terbaik dari pengukuran tersebut. Dalam pengukuran berulang, pengganti nilai benar adalah nilai rata dari hasil pengukuran.
Jika suatu besaran fisis diukur sebanyak N kali, maka nilai rata-rata dari pengukuran dan ketidakpastiannya dicari dengan rumus berikut. Ada dua contoh, untuk S0 itu sigma XI per N. Untuk yang delta X itu akar dari sigma NI sama dengan 1 dikali dalam kurung XI dikurang X akar 2 per N min 1. Nah, untuk yang ketidakpastian relatif adalah cara menentukan banyaknya angka yang boleh disertakan pada pengukuran berulang. Ketidakpastian relatif dapat ditentukan dengan membagi ketidakpastian pengukuran dengan nilai rata-rata pengukuran secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Ketidakpastian relatif sama dengan delta X per X kali 100%. Nah, setelah mengetahui ketidakpastian relatifnya, kita dapat menggunakan aturan yang telah disepakati para ilmuwan untuk mencari banyaknya angka yang boleh disertakan dalam laporan hasil pengukuran berulang. Aturan banyaknya angka yang dapat dilaporkan dalam pengukuran berulang adalah sebagai berikut. Ketidakpastian relatif itu 10% berhak atas 2 angka, terus ketidakpastian relatif 1% berhak atas 3 angka, ketidakpastian relatif 0,1% berhak atas 4 angka. Nah, lanjut ke analisis hasil pengukuran. Nah, adanya kesalahan dalam pengukuran memerlukan analisis statistik. Analisis statistik digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang mendekati data sebenarnya. Diperlukan data pengukuran berulang untuk mendapatkan analisis. Nah, di sini kita menghitung data domain. Satu set data pengukuran berulang sering dinyatakan sebagai angka representatif. Bentar, Pak. Ini saya mati lagi. Kita lanjut. Ya, terus mean adalah jumlah pengukuran individu dibagi dengan jumlah pengukuran. Nah, untuk X itu berarti rumusnya sigma NI sama dengan NXI per N. Lanjut. Penyimpangan rata-rata atau N kurang lebih dari 5. Penyimpangan rata-rata delta X digunakan ketika kumpulan data berisi kurang dari 5 pengukuran berulang. Penyimpanan rata-rata yang kecil menunjukkan titik data terkumpul di sekitar rata-rata mean atau data tersebut akurat dan presisi. Untuk rumusnya adalah delta X sama dengan plus minus sigma NI sama dengan 1 dikali XI kurang X per N. Nah, sekarang masuk ke standar deviasi atau N lebih dari atau sama dengan 5. Untuk kumpulan data dengan 5 atau lebih pengukuran, standar deviasi itu digunakan untuk menyatakan ketepatan pengukuran. Jumlah derajat kebebasan N kurang 1 adalah jumlah total pengukuran minus 1. Untuk rumus standar deviasi di sini adalah ini Pak, apa namanya? Nah, rumusnya adalah tadi sigma sama dengan plus minus akar sigma NI sama dengan 1 dikali dalam kurung XI kurang X akar 2 per N min 1. Oke, lanjut. Nah, di sini root mean square error atau RMSE. RMSE adalah suatu metode alternatif yang digunakan untuk mengukur tingkat akurasi hasil perakiraan suatu model atau pengukuran. RMSE merupakan nilai rata-rata dari jumlah kuadrat kesalahan, juga dapat menyatakan ukuran besarnya kesalahan yang dihasilkan oleh suatu model perakiraan atau pengukuran. Nilai RMSE rendah menunjukkan bahwa variasi nilai yang dihasilkan oleh suatu model perakiraan atau pengukuran mendekati variasi nilai observasinya. Untuk mendapatkan nilai RMSE harus terlebih dulu menentukan nilai residualnya. Nilai residual adalah perbedaan antara nilai aktual YI dan nilai prediksi. Nah, untuk rumus RMSE itu adalah akar dari sigma NI sama dengan 1 dikali dalam kurung Y faktor I kurang YI akar 2 per N.
Nah, kita masuk ke analisis statistik hasil pengukuran. Adanya kesalahan dalam pengukuran merupakan analisis statistik. Analisis statistik digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang mendekati data sebenarnya. Diperlukan data pengukuran berulang untuk melakukan analisis. Nah, di sini kita masuk ke contoh. Suatu pengukuran arus memberikan data sebagai berikut. 12,8 MA, 12,5 MA, 12,3 MA, 13,1 MA, 12,9, 12,4. Nah, di sini tuh suruh hitung rata-rata nilai rata-rata, penyimpangan rata-rata dan deviasi standar. Nah, untuk nilai rata-ratanya bisa dihitung menggunakan rumus yang tadi yang saya sebutkan itu sehingga faktor X sama dengan 12,8, 12,5, 12,3 ditambah semua dibagi 6 hasilnya 12,7 MA. Untuk penyimpangan rata-ratanya bisa menggunakan rumus delta X yang ini plus minus sigma N1 sama dengan 1. Nah, menghasilkan delta X sama dengan nilai yang tadi dimasukkan dibagi 6 yaitu 0,27 MA. Nah, untuk standar deviasi itu dihitung dengan rumus sigma sama dengan plus minus akar sigma NI plus sama dengan 1 dikali dalam kurung X1 min X akar 2 N di 1 itu mendapatkan sigma 0,32 MA. Untuk hukumannya di sini sudah dijadiin table, berarti X1-nya itu tadi segini, nilainya itu segini, dan ini segini. Dan ini hasilnya yang tadi yang didapatkan untuk faktor X segini, delta faktor X segini, untuk sigmanya segini. Nah, sini sebagai catatan, N sama dengan 6 dan N-1 sama dengan 5. Ini masuk ke penentuan toleransi alat ukur. Dalam dunia industri, toleransi merupakan bagian dari spesifikasi suatu produk yang dapat diartikan besarnya perbedaan antara kondisi aktual dibandingkan kondisi ideal. Sejauh bahwa perbedaan tersebut tidak sampai mengakibatkan kegagalan fungsi maupun penurunan fungsi yang signifikan. Misalnya sebuah komponen mesin mempunyai spesifikasi ukuran 50 mm dengan toleransi plus minus 0,1 mm. Ini berarti bahwa komponen tersebut masih dapat berfungsi dengan baik asalkan ukurannya di antara 49,9 mm dan 50,1 mm. Nah, nilai ketidakpastian pengukuran harus lebih kecil daripada toleransi yang diberikan untuk produk yang diukur. Idealnya nilai ketidakpastian pengukuran besarnya 1/10 dari toleransi. Atau dalam kondisi terburuk, nilai ketidakpastian pengukuran diharapkan tidak lebih dari 1/3 toleransi. Nah, untuk toleransi itu berkaitan dengan produk yang diukur, bukan dengan alat ukurnya. Untuk alat ukur terdapat istilah maksimum permissible error atau MPE. Antara MPE dan toleransi memang ada kesamaan makna tetapi dianjurkan untuk tidak dicampur aduk. Nah, untuk instrumen dengan toleransi lebih tinggi dipilih karena sejumlah alasan, termasuk yang pertama kompatibilitas dengan sistem pemantauan yang ada. Risiko yang lebih rendah dari pembaca di luar toleransi yang mempengaruhi produk. Terus nilai keseluruhan yang lebih baik, terus pabrikan berada di vendor yang disetujui. Apapun alasannya, toleransi yang ditentukan pabrikan seringkali jauh lebih ketat dari yang kita bukan, sehingga risikonya adalah tingginya kehilangan toleransi. Nah, di sini ada jenis-jenis toleransi alat ukur, yang pertama toleransi ukuran, toleransi geometrik, dan konfigurasi kekasaran permukaan. Untuk toleransi ukuran itu ada dua batas penyimpangan yang diizinkan pada setiap ukuran elemen. Toleransi memegang peranan yang vital pada proses produksi, dikarenakan sangat sulitnya membuat suatu alat atau benda sesuai dengan ukuran yang tepat, karena menyangkut ketelitian dalam proses pengerjaannya. Nah, untuk toleransi ukuran dibedakan lagi menjadi toleransi standar, toleransi umum, toleransi khusus, dan toleransi Yousuaian. Nah, untuk toleransi standar itu atau toleransi internasional atau IT, besarnya toleransi ditentukan oleh ISO agar sesuai dengan persyaratan fungsional dan untuk keseragaman. ISO menetapkan 18 toleransi standar yakni mulai dari IT 0,1, IT 0, IT 1, IT 2 sampai dengan IT 1 sampai IT 16. Toleransi umum lanjut ke toleransi umum. Toleransi umum diberikan untuk ukuran yang tidak memerlukan ketelitian atau bukan merupakan bagian dari benda berpasangan. Nilai toleransi umum selalu memiliki batas penyimpangan atas dan batas penyimpangan bawah yang sama besarnya. Toleransi ini ditentukan oleh tingkat kualitas, kekerasan permukaan, dan ukuran dasar. Lanjut ke toleransi khusus. Toleransi khusus merupakan suatu toleransi yang nilainya di luar toleransi umum dan sesuaian.
Nilai toleransi lebih kecil daripada nilai toleransi umum, namun lebih besar daripada nilai toleransi sesuaian. Lanjut ke terakhir, yaitu toleransi sesuaian. Sesuaian adalah suatu istilah untuk menggambarkan tingkat keketatan atau kelonggaran yang mungkin dihasilkan dari penggunaan kelegaan atau toleransi tertentu pada elemen mesin yang berpasangan. Masuk ke toleransi geometrik. Toleransi geometrik adalah toleransi yang membatasi penyimpangan bentuk, posisi, tempat, dan penyimpangan putar terhadap suatu elemen geometris. Toleransi geometrik pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperlebar persyaratan dari toleransi ukur. Pemakaian toleransi geometrik hanya dianjurkan apabila memang perlu untuk meyakinkan ketepatan komponen menurut fungsinya. Masuk ke konfigurasi kekasaran permukaan. Konfigurasi permukaan yang menyakup antara nilai kekasaran permukaan dan bekas pengerjaan atau tekstur memegang peranan penting dalam perencanaan suatu elemen mesin, yakni berhubungan dengan gesekan, keluasan, pelumasan, tahanan, kelelahan, kerekatan, sesuaian, dan sebagainya. Nilai kekasaran rata-rata aritmetik atau RA telah diklasifikasi oleh ISO menjadi 12 tingkat kekasaran dari N1 sampai dengan N12. Nah, mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.